Kalau kita perhatikan sebenarnya dari 2008 ke 2007 tahun yang kita berharap bisa pulih, dan Indonesia juga 2008 ada imbas dari subprime mortgage dan isu internal di negara kita sendiri, akhirnya masuk menjadi krisis pada tahun 2008. Tapi kenapa kita kok kayaknya baik-baik aja 2015? Ya betul nggak? Ya, jawabannya adalah sebenarnya kata kuncinya adalah Indonesia memiliki usia produktif yang selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Dan di kali ini kita akan membahas satu berita dari Eropa, dari Uni Eropa, yang saya terima di tanggal 26 Agustus 2023. Agak terlalu basi nggak sih? Tapi menurut saya menariknya adalah, mari kita pelajari apakah kebangkrutan bisnis di Uni Eropa pada saat ini yang mencapai level tertinggi sejak tahun 2015 ini bisa membawa pengaruh atau menjadi suatu pelajaran bagi kita. Apakah mungkin juga terjadi di Indonesia terkait dengan perlambatan ekonomi? Di sini kita melihat ada beberapa data-data yang menarik ya, bahwa terjadi kenaikan yang tinggi, rekor baru mengenai bisnis insolvency. Artinya bisnisnya menjadi tidak cair, bisnisnya ini kesulitan keuangan, dan mencapai nilai tertinggi sejak tahun 2015, di mana salah satunya insolvency claims mengalami kenaikan diakibatkan akibat pandemik di tahun 2020. Kita tahu semua pernah merasakan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh di sini, claims, registrations, dan bankruptcy itu mengalami kenaikan. Ini kan sudah mulai ada kenaikannya, tapi registrasi doang ya. Di sini, bankruptcy-nya itu hit new record breakout. Itu sejak kuartal keempat 2021 sampai dengan kuartal kedua 2023 yang naik secara simultan. Ini memberikan suatu sinyal yang boleh kita bilang ini adalah sesuatu yang nggak kaleng-kaleng nih, nggak main-main. Dan ini mulai berada di level yang sama dari tahun 2015. Ini kan 105,5 ya. Di sini 105,7, berarti sudah naik di atasnya, seperti itu. Nah, di sini apakah benar bahwa hanya resesi saja yang terjadi di sana akibat pandemi, atau yang lebih menarik menurut saya adalah selain kita membicarakan resesi, sebenarnya 2015 kenapa? Betul nggak? Nah, dari dua kejadian ini kita mau tarik ke Indonesia, apa yang bisa kita persiapkan, dan apakah mungkin kita akan juga mengalami kejadian yang sama? Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di tahun 2015? Ternyata kalau kita cari data, 2015 terjadi kebangkrutan yang massal dan banyak juga pecah rekor di Eropa diakibatkan dari krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008. Kita tiba-tiba bilang gini, kok 2008 dibawa-bawa? Itu sudah 7 tahun berlalu loh. Masa kamu nggak keluar-keluar dari krisis? Betul nggak? Dan kenapa baru rusaknya di 2015? Nah, insolvence itu pasti orang sebelum sampai tidak bisa membayar, kalau orang bener pasti punya upaya dong untuk membayar, betul ya? Nah, dia coba bertahan nih, bukan membaik, malah menjadi buruk dan akhirnya menyerah, surrender di 2015. Dan 2008 itu kenapa? 2008 itu krisis terjadi dari subprime mortgage di Amerika. Dan memang surat utang yang memegang surat utang dari subprime mortgage itu banyak fund manager dan investor dari Eropa. Nah, dari sini kita tahu nih hubungannya kenapa 2015, dan mereka kenapa lama pulihnya. Masuk ke penjelasan yang kedua sebenarnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya dari 2008 ke 2007 tahun yang kita berharap bisa pulih, dan Indonesia juga 2008 ada imbas dari subprime mortgage dan isu internal di negara kita sendiri, akhirnya masuk menjadi krisis pada tahun 2008. Tapi kenapa kita kok kayaknya baik-baik aja 2015? Ya betul nggak?
Ya, jawabannya adalah sebenarnya kata kuncinya adalah Indonesia memiliki usia produktif yang selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah kenapa ada pidato-pidato Bapak Presiden dan yang lain sebagainya mengatakan Indonesia bonus demografi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tingkat kelahiran yang ada di negara kita mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan kelahiran adalah investasi 20-30 tahun ke depan. Tapi usia produktif hari inilah yang menyelamatkan suatu negara dari jurang resesi dan resesi berkepanjangan. Resesi mungkin terjadi, tapi buat usia produktifnya yang banyak itu akan mempercepat pemulihan. Kenapa? Karena orang usia produktif cenderung konsumtif. Ketika dia konsumtif berarti akan berbelanja. Bila berbelanja dan terjadi dalam satu lingkaran negara, terjadinya close loop, tidak perlu bergantung pada negara lain, akan menyebabkan pemulihan dengan sendirinya. Jadi kita punya poin yang berbeda. Eropa, kenapa bisa seperti itu? Eropa adalah aging. Orang-orangnya tidak mau punya anak. Dia suka pelihara binatang. Kita pergi ke Jepang, sama. Orang Jepang itu menikah bisa. Mau, tapi kalau punya anak mikir 10 kali. Makanya jumlah anak-anak kecil di Jepang dan sekolah banyak yang mulai ditutup di Jepang karena tidak ada lagi yang diajar. Anak-anaknya udah gak ada yang kecil. Kalau anak-anaknya tidak ada, maka dampaknya adalah 20-30 tahun ke depan. Dan 20-30 tahun ke belakang itu sudah terjadi di negara Eropa dan di negara Jepang dan di negara Singapura, negara tetangga kita. Semakin majunya tingkat pendidikan, dan semakin mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mereka akan takut untuk memiliki keturunan. Itu jadi problem yang berbeda dengan kita yang bukan dikatakan orang negara kita ini orang yang tidak berpendidikan loh ya, tapi berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini. Jadi sebenarnya kenapa ada namanya Indonesia Emas, kenapa kita disebut bonus demografi, ini yang memberikan kita suatu nilai tambah. Dan ternyata dengan caranya menekan laju kelahiran itu bukan sebuah hal yang baik untuk 20-30 tahun ke depan. Ya dong, sekarang bayangkan tahun 2023 tiba-tiba tingkat kelahiran 0. Berarti ada 1 tahun di tahun-tahun selanjutnya, berarti pada tahun 2024 tidak ada anak usia 1 tahun. Betul nggak? Di 2025 tidak ada anak usia 2 tahun. Betul nggak? Lah itu berarti pada satu titik ada satu kejadian tidak ada yang masuk sekolah dan kuliah. Lah terus 1 tahun bolong terus gimana? Nah, betul nggak? Jadi itu yang menjadi suatu hal yang pembeda. Jadi kalau kita bicara mengenai krisis keuangan di tahun 2015 yang kayaknya kok kita bilang 8 tahun, 7-8 tahun, kok lama? Lama begitu kamu nggak keluar-keluar. Dan sekarang juga terjadi di 2023. Jadi ketika mengalami di negara Eropa 2023 ini bukan sebuah kejadian yang akan gampang dilewati di negara tersebut. Seperti itu ya. Nah, cara mereka untuk keluar daripada kondisi yang susah itu bukan dengan cara bikin anak pada saat itu. Salah. Yang dilakukan adalah pemangkasan anggaran. Ketika pemangkasan anggaran terjadi, secara otomatis namanya terjadi penghematan. Dalam kondisi tidak punya duit, itu kan cuma ada 2. Memperbesar arus pemasukan, yang kedua adalah menghemat pengeluaran, betul nggak? Ketika kita berbicara mengenai memperbesar arus pemasukan sebagai suatu negara, bagaimana cara memperbesar arus pemasukan ketika pemasukannya udah itu-itu aja? Masa mau pajaknya dipotong 80%? Yang kerja bagaimana? Bahkan kalau satu negara di Jepang lagi di Uni Eropa itu ada yang pajaknya sudah di atas 50% loh. Lah saya kerja 10 juta dibayar 5 juta masuk negara, 5 juta masuk saya. Loh kok negara enak banget sebenarnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu diakibatkan karena dia mau mencoba untuk bertahan, menghemat pengeluaran, memperbesar pemasukan. Sambil bertahan sampai ada tingkat usia produktif baru. Makanya kalau kita lihat, saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, banyak negara-negara yang hari ini mau membeli penduduk loh. Ya, jadi dia itu welcome dengan penduduk baru, investor baru untuk datang ke negaranya, dikasih tuh kewarganegaraan. Tujuannya apa? Ya ini salah satunya. Gitu ya. Nah, itu kita sudah bahas dari 2015. Nah, selanjutnya lagi kalau misalnya bicara mengenai perang Rusia Ukraina, yes betul itu pasti menjadi salah satu dampak pada hari ini yang menjadi titik berat juga dari negara Eropa.
Karena apa? Karena energi menjadi mahal. Mereka tetangga sama Rusia. Selama ini dia ambil pasokannya dari Rusia. Begitu sekarang energinya menjadi mahal, berarti energi menjadi mahal, biaya akan naik. Biaya akan naik akan menyebabkan operational cost mengalami kenaikan. Operational cost akan mengalami kenaikan, akan menyebabkan barang yang diproduksi akan menjadi lebih mahal. Barang yang produksi akan lebih mahal akan digunakan oleh masyarakat. Berarti naik semua. Jadi itu memang bukan sesuatu yang perang, bukan sesuatu yang menyenangkan oleh pihak siapapun gitu ya, kecuali yang menjajah. Saya juga nggak tahu mau jawabnya gimana, tapi saya juga melihat ini menjadi sesuatu yang merugikan semua pihak seperti itu. Jadi ketika terjadi seperti ini akan menyebabkan tingkat inflasi tinggi. Tingkat inflasi tinggi akan menyebabkan ya dianggap sebagai ukuran dari harga barang-barang mengalami kenaikan. Dan negara-negara resesi di Uni Eropa pada saat ini sudah cukup banyak. Di antaranya yang terakhir saya dapat terima adalah Belanda. Lalu saya juga dapat informasi bahwa Kroasia juga masuk ke dalam jurang resesi di Uni Eropa dan menyusul bukan boleh menyusul, katakanlah nggak boleh menyusul. Yang pertumbuhan ekonominya negatif itu contohnya adalah Belgia, Portugal, Spanyol, Italia, itu dalam pertumbuhan ekonomi negatif. Dan artinya pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut akan menyebabkan yang namanya resesi, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, tapi ingat ketika kita berinvestasi, bad news is a good news. Kenapa? Ketika dalam kondisi yang lagi nggak oke pada saat ini, pasti instrumen investasi delosor. Once ketika kita punya uang, kita melihat itu, why not kita bisa take action. Dan untuk tingkat kebangkrutan paling tinggi, for your information, di 2023 berdasarkan data yang tadi, itu adalah ada di Jerman, di Perancis, dan Italia. Seperti itu. Saya pergi kemarin di bulan Maret atau bulan April. Betul bahwa harga barang-barang di sana dibandingkan tahun yang lalu di tempat yang sama itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bila saya tidak salah, kalau saya mesti belanja dengan yang namanya coklat tadinya 60.000, maka coklat yang sama dalam 1 tahun saja sudah 90.000. Artinya apa? Artinya sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, 30%, 30 lebih dong, hampir 40% loh gitu ya. 60, 40, 24 berarti lebih. 50% dong, kan 60 ke 90 ya. Itu berarti sesuatu yang nggak main-main, baru coklat loh, belum yang lain gitu. Apakah bisa yang namanya gajinya dinaikkan? Belum tentu. Kalau gaji dinaikkan, perusahaannya mampu bayar nggak? Nah, kan akan jadi seperti itu. So, saya berharap bahwa Indonesia baik-baik saja, dan saya yakin just in case terjadi sesuatu yang tidak baik secara perekonomian negara kita pasti cepat pulih. Dan karena apa alasannya? Sangat sederhana, teori jumlah penduduk dan teori usia produktif. Saya selalu mengutarakan itu, semoga tidak menjadi suatu kekhawatiran buat kita bisa menganalisa investasi yang objektif dan juga mengambil keputusan yang baik dan benar, bukan dengan tindakan-tindakan yang spekulatif. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.